Halo anak-anak hebat, salam sehat dan semangat untuk kali ini. Nah, hari ini Bu Novi ingin mengajak kalian untuk belajar mengingat kembali materi selanjutnya untuk matematika. Kalau di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, nah hari ini kita akan mengingat kembali, mempelajari kembali materi operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Nah, sekali lagi, ini bukan merupakan materi yang baru karena memang sudah pernah kalian pelajari di kelas-kelas sebelumnya, tapi Bu Novi harap dengan demikian bukan berarti kalian menyepelekan, tetapi bisa menjadikan kalian lebih cepat untuk memahami materi ini. Nah, Bu Novi ingatkan untuk pengertian dari perkalian. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, kalau kalian lupa penjumlahan berulang itu seperti apa, silahkan kalian buka buku di kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Nah, Bu Novi akan langsung membahas berkaitan dengan operasi perkalian bilangan bulat. Seperti di penjumlahan dan pengurangan, ada ketentuan yang harus kita ingat ketika kita mengerjakan soal perkalian. Ketentuannya hanya ada dua. Yang pertama adalah dua bilangan yang bertanda sama jika dikalikan maka tanda hasilnya adalah positif. Nah, untuk penghitungan hasilnya dihitung seperti perkalian yang sudah kalian kenal selama ini. Ketentuan yang kedua yaitu jika dua bilangan berbeda tanda dikalikan, maka tanda hasilnya akan bertanda negatif. Nah, maksudnya apa? Maksud dari kalimat pertama yang A ini adalah jika ini bilangan pertama bertanda positif, dikalikan dengan bilangan kedua bertanda positif juga, ini tandanya sama, maka menggunakan ketentuan yang pertama. Hasilnya di sini nanti juga akan bertanda positif. Jadi karena ini positif, dikalikan positif, tandanya sama, maka hasilnya akan bertanda positif. Bilangan pertama bertanda negatif dikalikan dengan bilangan kedua bertanda negatif. Ini sama-sama negatif, maka tandanya sama. Hasilnya akan bertanda positif. Sekali lagi, ini ketentuan ya anak-anak, ini ketentuan kesepakatan, jadi kita ikuti. Sedangkan untuk ketentuan poin B, maksudnya seperti ini, jika bilangan pertama bertanda positif, dikalikan dengan bilangan kedua yang bertanda negatif, ini berarti berbeda tanda, yang satu positif, yang satu negatif, maka hasilnya di sini nanti akan bertanda negatif. Begitu pula, jika bilangan pertama yang negatif, bilangan kedua positif, ini berbeda tanda, maka hasilnya nanti akan bertanda negatif. Nah, ini untuk ketentuan pertama, ini untuk ketentuan kedua. Ini penentuan tanda hasilnya. Tanda hasil operasi hitung perkalian. Nah, sedangkan hasilnya sendiri dikalikan seperti biasa. Bu Novi beri contoh. Yang pertama adalah 12 dikalikan 8. Bilangan pertama 12 ini bertanda positif, dikalikan dengan bilangan kedua ini juga bertanda positif. Maka ketentuannya adalah jika dua bilangan bertanda sama, hasilnya bertanda positif. Berarti di sini nanti positif. Nah, di sini hasil di sini dihitung dengan cara perkalian biasa. 12 dikali 8. Perkalian biasa seperti perkalian bilangan cacah. 2 dikali 8 hasilnya 16. Ditulis 6, simpan satunya. Kemudian 1 dikali 8 hasilnya 8. Ditambah 1 maka hasilnya 9. Sehingga hasil akhir dari 12 kali 8 adalah 96 bertanda positif. Nomor 2.
Negatif 6 dikali 27 sama dengan bilangan pertama bertanda negatif. Bilangan kedua bertanda positif. Ini beda tanda ya anak-anak. Maka ketentuannya menggunakan ketentuan kedua. Kalau dua bilangan berbeda tanda dikalikan, maka hasilnya bertanda negatif. Maka di sini nanti hasilnya bertanda negatif. Setelah itu kita kalikan. 27 kali 6. Boleh 6 kali 27, boleh 27 kali 6. Jadi tidak apa-apa dibalik, khusus untuk perkalian. 7 dikali 6 hasilnya 42. Tulis 2, simpan 4. Kemudian 2 dikalikan 6, hasilnya 12 ditambah 4. 16. Jadi 16 ya anak-anak. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 162. Contoh yang ketiga yaitu 8 dikali negatif 42. Bilangan pertama bertanda positif, bilangan kedua bertanda negatif. Yang satu negatif, yang satu positif, maka menggunakan ketentuan B. Dua bilangan berbeda tanda jika dikalikan, tanda hasilnya negatif. Maka di sini nanti hasilnya akan bertanda negatif. Kemudian kita kalikan seperti biasa. Tanda bilangannya tidak usah ditulis karena kita sudah menentukan di sini. 42 kali 8. 2 kali 8, 16. Tulis 6, simpan 1. 4 kali 8, 32. Ditambah 1 menjadi 33. Sehingga hasil akhir dari operasi ini adalah, mohon maaf ini Bu Novi lupa mengganti, negatif 336. Nomor 4. Negatif 24 dikali negatif 21. Bilangan pertama bertanda negatif, bilangan kedua bertanda negatif. Ini sama-sama negatif, maka menggunakan ketentuan A. Dua bilangan bertanda sama, jika dikalikan maka tanda hasilnya positif. Berarti di sini nanti positif. Kita kalikan 24 kali 21. Sekali lagi, ketika mengalikan tanda operasi tanda bilangannya tidak perlu dicantumkan. Tanda bilangan itu negatif positifnya. Mulai dari 4 kali 1 hasilnya 4. 2 kali 1 hasilnya 2. Kemudian di sini dikosongi ya anak-anak. 4 kali 2, 8. Kemudian 2 kali 2, 4. Kemudian kita jumlahkan. 4 diturunkan. 2 ditambah 8, 10, tulis 0, simpan 1. 1 ditambah 4, hasilnya 5. Sehingga hasil akhir dari negatif 24 dikali negatif 21 adalah 504 bertanda positif. Itu tadi contoh untuk perkalian. Nah, sebenarnya kalau kalian sudah paham tentang perkalian tadi, pembagian ini akan mudah sekali. Mengapa? Karena ketentuannya sama dengan perkalian. Jadi ketentuannya ada dua. Kalau dua bilangan bertanda sama, dioperasikan, maka tanda hasilnya akan positif. Sedangkan jika tandanya itu berbeda, yang satu negatif, yang satu positif, dibagi, maka tanda hasilnya akan negatif. Sama seperti tadi. Jadi positif dibagi dengan bilangan kedua bertanda positif, ini berarti sama, karena sama-sama positif. Nanti hasilnya akan bertanda positif karena ini sesuai dengan ketentuan A. Begitu pula jika bilangan pertama bertanda negatif dibagi dengan bilangan kedua bertanda negatif, ini sama-sama negatif, maka hasilnya nanti juga akan bertanda positif. Sama. Seperti di perkalian tadi, hanya berbeda operasi hitung. Nah, sedangkan untuk poin B, jika bilangan pertama itu positif, kemudian dibagi dengan bilangan kedua bertanda negatif, hasilnya akan bertanda negatif. Ini poin B.
Jika beda tandanya, hasilnya akan negatif. Begitu pula jika dibalik, bilangan pertama yang negatif, bilangan kedua yang positif. Ini berbeda tandanya, maka hasilnya akan bertanda negatif. Ini penjelasan untuk poin B. Bu Novi masuk ke contoh. 81 dibagi 3. 81 bilangan pertama bertanda positif, dibagi bilangan kedua bertanda positif juga. Positif dibagi positif, maka ini sama tandanya. Sehingga menurut ketentuan A, hasil di sini nanti akan bertanda positif. Untuk pembagiannya, sama seperti pembagian bilangan caca. Bu Novi tidak menggunakan cara porok gapek, tapi tanda bagi ini Bu Novi ubah menjadi bentuk per. Begitu. Jadi ini bacanya 81 dibagi 3. Gitu. Sama dengan mulai dari 8 dibagi 3. 8 dibagi 3 itu dapat 2. 2 kali 3 baru 6, maka 8 ini dikurangi hasil perkaliannya atau dikurangi 6, masih sisa 2. Sekali lagi Bu Novi ulang, 8 dibagi 3 dapat 2, 2 kali 3 itu baru 6, padahal di sini 8, maka masih sisa 2. 2 ini Bu Novi tulis kecil dan menggantung, karena ini merupakan sisanya dari 8. 2 disandingkan dengan 1 menjadi 21. 21 dibagi 3 hasilnya 7. 7 kali 3 sama dengan 21, berarti habis ya anak-anak. Sehingga bisa kita peroleh bahwa 81 dibagi 3 sama dengan 27 positif. Untuk pembagiannya di sini, kalian boleh menggunakan cara porok gapet seandainya kalian bingung dengan cara Bu Novi ini. Bu Novi menggunakan cara ini hanya karena tidak membutuhkan tempat yang luas, begitu ya. Jadi hemat tempat. Nomor 2, contoh nomor 2. Bilangan pertama bertanda negatif, bilangan kedua bertanda positif. Yang satu negatif, yang satu positif, maka berbeda tanda. Berarti ketentuan yang berlaku adalah ketentuan kedua, yaitu jika dua bilangan berbeda tanda, hasilnya negatif. Kita tulis dulu negatifnya. Kemudian kita bagi 144 dibagi 6. Mulai dari satu angka ini dulu. 1 dibagi 6. 1 itu lebih kecil dari 6, maka tidak bisa. Kalau tidak bisa, hasilnya 0. Karena hasilnya 0, maka satunya ini masih utuh. Sisa 1. Satunya disandingkan dengan 4 menjadi 14. 14 dibagi 6 dapat 2. 2 kali 6 baru 12. Sehingga masih sisa 2. 2 disandingkan dengan 4 menjadi 24. 24 dibagi 6 sama dengan 4. 4 kali 6, 24. Habis. Maka kita temukan hasilnya adalah 024. Karena 0-nya itu di depan, maka boleh tidak ditulis. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 24. Contoh nomor 3 yaitu 210 dibagi negatif 10. Bilangan pertama bertanda positif dibagi bilangan kedua bertanda negatif. Yang satu positif, yang satu negatif. Maka ini berbeda tandanya. Sehingga menggunakan ketentuan kedua. Jika berbeda tanda, maka hasilnya bertanda negatif. Kita tulis hasil di sini nanti akan bertanda negatif. Kita bagi 210 dibagi 10. Mulai dari 2 dibagi 10. Karena 2 itu lebih kecil dari 10, maka tidak bisa. Kalau tidak bisa, hasilnya 0. Tulis dulu 0.
Karena di sini 0, maka 2-nya ini kan masih utuh ya anak-anak, sehingga sisanya 2. Bu Novi tulis kecil di atas. 2 ini disandingkan dengan 1 menjadi 21. 21 dibagi 10 hasilnya 2. 2 kali 10 itu baru 20. Padahal ini 21 sehingga sisa 1. 1 disandingkan dengan 0 maka menjadi 10. 10 dibagi 10 hasilnya 1. Hasil akhir dari 210 dibagi negatif 10 yaitu negatif 21. Contoh keempat, negatif 372 dibagi negatif 12. Bilangan pertama bertanda negatif, bilangan kedua bertanda negatif juga. Sama-sama negatif, maka menggunakan ketentuan yang pertama. Ketentuan kedua, jika dua bilangan bertanda sama, dioperasikan dengan pembagian, maka tanda hasilnya akan positif. Jadi di sini nanti akan bertanda positif. Tinggal kita bagi 372 per 12. Kita mulai dari satu angka dulu, 3 dibagi 12. Karena 3 ini lebih kecil dari 12, maka tidak bisa. Kalau tidak bisa, tulis hasilnya 0. Tulis hasilnya 0, jangan sampai lupa ya anak-anak. Karena ini kalau nolnya itu di depan seperti ini tidak pengaruh, tapi kalau nanti nolnya ini ada di tengah, kalian lupa menulisnya, maka jawaban kalian menjadi salah. Maka hati-hati ketika membagi. 0 dikalikan 12 hasilnya 0, sehingga 3-nya masih utuh. Ini berarti masih sisa 3. 3 disandingkan dengan 7 menjadi 37. Bagi 12 hasilnya 3. 3 kali 12 hasilnya 36. Padahal ini 37, berarti masih sisa 1. 1 disandingkan dengan 2 menjadi 12. 12 dibagi 12 hasilnya 1. Sehingga hasil akhir dari operasi hitung negatif 372 dibagi negatif 12 adalah positif 31. Untuk perkalian dan pembagian ini hanya ada dua ketentuannya. Bu Novi ulang lagi sekali lagi. Yang pertama, kalau tandanya sama maka hasilnya akan bertanda positif. Kalau dua bilangan yang dioperasikan itu tandanya berbeda, maka hasilnya akan bertanda negatif. Untuk penghitungan perkalian dan pembagiannya sama seperti yang selama ini kalian pelajari. Tidak perlu menyertakan tanda, karena tanda hasil sudah kita tentukan di awal. Nah, tugas kalian hari ini yaitu, silakan nanti soal yang Bu Novi tayangkan itu kalian tulis dulu di dalam buku tulismu. Kalau sudah, kalian kerjakan. Nah, proses pengerjaan itu berarti ini, proses pengerjaan baik perkalian maupun pembagiannya ini harus disertakan di buku tulismu. Jadi nanti yang dikumpulkan ke Bu Novi tidak hanya ininya saja, tapi berikut dengan ininya. Jadi ada dua. Tidak hanya menampilkan hasil, tapi proses pembagian dan perkaliannya itu juga harus ada di buku tulismu itu. Oke. Tugasnya adalah yang pertama, hitung hasil perkalian bilangan berikut. Sekali lagi, ini soalnya ditulis dulu. Kemudian di bagian bawah baru dikerjakan. Nah, terus proses penghitungan perkalian dan nanti juga pembagiannya harus disertakan. Ini nomor 1 perkalian, nanti nomor 2 pembagian. Demikian penjelasan dan tugas kalian hari ini anak-anak. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak dan sampai jumpa lagi.